Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jenny Octavia Doloksaribu, NIM 415181200095. Saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus implementasi sebuah metode RPL. Berikut review yang akan menjadi topik pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian perangkat lunak. Yang kedua, jenis-jenis perangkat lunak. Yang ketiga, contoh studi kasus. Software Development Life Cycle, atau dikenal dengan singkatan SDLC, adalah metode pengembangan perangkat lunak. Proses yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan sistem, mulai dari penentuan kebutuhan, perancangan, validasi, sampai pelatihan dan penyerahan kepada konsumen. Beberapa metode diantaranya adalah waterfall, prototype, spiral, RAD, Scrum, dan Agile. Yang pertama, metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, and development. Communication merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang, lalu bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya, menginjak pada proses perancangan, dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Berlanjut dengan tahap perancangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Rancangan kemudian coba diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Konstruktor juga mencakup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum. Yang kedua, metode prototype. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype. Dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang, lalu tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan purwarupa perangkat lunak. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, metode spiral. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Selanjutnya, metode RAD. Metode ini menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, metode Agile. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Yang keenam adalah metode Scrum. Metode ini adalah turunan dari metode Agile, yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif atau perulangan dan inkremental atau berangsur-angsur. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus sistem informasi perpustakaan menggunakan metode waterfall. Perpustakaan digital, yaitu perpustakaan dengan sistem informasi manajemen, menggunakan teknologi informasi ditambah koleksi-koleksi digital, baik berupa jurnal, e-book, CD audio, maupun koleksi video. Perkembangan mutakhir adalah munculnya perpustakaan digital, atau digital library,
yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer atau internet. Di sisi lain, dari segi manajemen atau teknik pengelolaan, dengan semakin kompleksnya koleksi perpustakaan, saat ini muncul kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi untuk otomatisasi bisnis proses di perpustakaan. Sistem yang dikembangkan kemudian terkenal dengan sebutan sistem otomasi perpustakaan atau Library Automation System. Sistem informasi perpustakaan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu inisialisasi buku, keanggotaan, dan pelayanan perpustakaan. Setelah memperoleh studi kasus, hal yang kemudian kita lakukan yaitu requirement analysis. Pertama, analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan, dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama, metode observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, metode wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari user secara lebih mendalam. Yang ketiga, observasi lapangan. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati objek dan aspek-aspek yang diamatinya. Kemudian masuk ke requirement analysis kedua, melakukan perancangan penelitian yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perancangan, tahap penerapan, tahap evaluasi, dan terakhir tahap pemeliharaan. Setelah melakukan analisis, kemudian kita melakukan sistem desain yang terdiri atas use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Berikut merupakan use case diagram yang digunakan. Berikut merupakan class diagram. Terdiri dari buku, kepala perpustakaan, staf perpustakaan, dan ada anggota perpustakaan. Berikut sequence diagram. Dan yang terakhir adalah activity diagram. Setelah melakukan tahap desain, tahap yang selanjutnya kita lakukan adalah implementation. Implementasi adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Setelah tahap implementasi selesai, kemudian kita akan melakukan testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Setelah desain, kita akan melakukan maintenance. Operation dan maintenance yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih.